Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almaruf Kamardin, NIM 192115236. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi LRFD, Load and Resistance Factor Design. LRFD ini biasa juga disebut dengan DFBK atau Desain Faktor Beban dan Ketahanan. Adapun SNI yang digunakan dalam struktur baja yang memuat metode perencanaan seperti ini adalah SNI 1729 sampai 2015. Perencanaan struktur baja berdasarkan LRFD harus memenuhi persyaratan VRN sama dengan sigma gamma I QI dengan Rn tahanan nominalnya, V sama dengan faktor tahanan, gamma I faktor beban, QI beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Kombinasi beban dan faktor beban di peraturan mengatakan kita harus mempertimbangkan 7 kombinasi pembebanan, yaitu A 1,4D, B 1,2D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 atau LA atau H, C 1,2D ditambah 1,6 LA atau H ditambah sigma L atau 0,8 W, D 1,2D ditambah 1,3 W ditambah sigma L ditambah 0,5 atau LA atau H, E 1,2 D kurang lebih 1,0 E ditambah sigma L kali L, F 0,9 D kurang lebih 1,3 W atau 1,0 E. Berikut beberapa contoh yang telah saya buat. Yang pertama, sebuah elemen struktur baja akan memikul beban mati dengan D sama dengan 3,6 kN per meter persegi dan beban hidup L sama dengan 1,6 kN per meter persegi. Hitunglah beban terfaktor atau beban ultimate yang harus dipertimbangkan dalam struktur baja tersebut. Diketahui D sama dengan 3,6 kN per meter pangkat 2, L sama dengan 1,6 kN per meter pangkat 2. Adapun penyelesaiannya, pertama, kombinasi pertama 1,4 D sama dengan 1,4 dikali 3,6. Adapun hasilnya yaitu 5,04 kN per meter persegi. Sedangkan kombinasi kedua yaitu 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 LR atau H sama dengan 1,6 dikali 3,6 ditambah 1,6 dikali 1,6 ditambah 0. Hasilnya yaitu 6,88 kN per meter persegi. Jadi beban ultimate yang dipertimbangkan adalah 6,88 kN meter persegi. Contoh soal kedua yaitu suatu struktur 4 lantai dipikul oleh balok dari profil WF 450 200,914 yang berat profilnya 0,76 dengan jarak antara balok sebesar 2 meter. Beban mati plat lantai sebesar
D sama dengan 1,6 kN meter persegi, dan beban hidup dengan L sama dengan 3,6 kN meter persegi. Hitunglah beban terfaktor yang harus dipikul oleh balok tersebut sesuai kombinasi LRFD atau SNI 0,03 3 9 17 29 2002. Tiap balok harus memikul beban sendiri ditambah beban dari plat selebar 2 meter. D sama dengan 0,76 dan 2,2 dikali 1,6 sama dengan 3,96 meter. L sama dengan 2 dikali 3,6 yang hasilnya 7,2 kN per meter. Karena hanya ada dua jenis beban, yakni beban mati dan beban hidup, maka perlu diperiksa terhadap kombinasi beban A dan B. Adapun penyelesaiannya, kombinasi A yaitu 1,4 D, hasilnya 1,4 dikali 3,96 sama dengan 5,54 kN per meter. Kombinasi B 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 L atau H sama dengan 1,2 dikali 3,96 ditambah 1,6 dikali 7,2 ditambah 0 yang hasilnya 16,27 kN per meter. Jadi beban terfaktor yang menentukan adalah sebesar 16,27 kN per meter. Berikut contoh soal ketiga. Suatu struktur kolom yang sudah dianalisa secara terstruktur mempunyai gaya dalam yang disebabkan oleh beban mati sebesar D sama dengan 15 ton, beban hidup atau L sama dengan 1,6 ton, dan gaya dalam yang disebabkan oleh angin sebesar 3,36 ton. Beberapa beban ultimate yang harus dipertimbangkan dalam mendesain kolom tersebut. Penyelesaiannya pada kombinasi pertama 1,4 D sama dengan 1,4 dikali 15 sama dengan 21 ton, dan pada kombinasi kedua 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 LA atau H sama dengan 1,2 dikali 15 ton ditambah 16 kali 16 ditambah 0 yang hasilnya 43,6 ton. Pada kombinasi keempat 1,2 D ditambah 1,3 W ditambah sigma L dikali L ditambah 0,5 atau LA atau H sama dengan 1,2 dikali 15 ditambah 1,3 dikali 3,6 ditambah 16 sama dengan 3,68 ton. Jadi beban terfaktor adalah 38,68 ton. Itulah tadi pembahasan saya mengenai LRFD dan beberapa soal yang telah saya kerjakan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.